hari ini saya akan cerita tentang tokoh-tokoh dunia yang menerapkan gaya hidup minimalis. Mereka adalah orang-orang yang bisa menempatkan fokus hidup mereka dengan benar. Mereka menyingkirkan hal-hal yang gak penting untuk bisa fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Dan dengan gaya hidup ini mereka berhasil memberikan kontribusi yang besar bagi dunia. Siapa aja mereka? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, Steve Jobs. Steve Jobs adalah foundernya Apple. Siapa di sini yang punya produk Apple? iPhone, iPod, iPad, iMac. Nah, dia adalah foundernya Apple. Dia dikenal sebagai minimalis sejati. Kenapa kok dia bisa dibilang minimalis sejati? Dilihat dari gaya berpakaiannya. Setiap hari nih dia hanya pakai baju turtleneck warna hitam, kemudian celana jeans dan sepatu New Balance. Itu setiap hari yang dia pakai. Steve Jobs tidak mau membuang-buang waktunya, membuang-buang energinya untuk memilih mau pakai baju apa hari ini. Jadi ya karena dia nyaman pakai itu, dia nggak peduli orang lain mau bilang apa, saya mau pakai baju ini aja setiap hari. John Sculley, salah seorang CEO-nya Apple, dia pernah cerita dalam salah satu interview. Dia bilang gini, waktu itu dia datang ke rumahnya Steve Jobs, lalu dia lihat bahwa di rumahnya Steve Jobs itu hampir tidak ada furniture sama sekali. Dia cuma lihat sebuah foto Einstein, karena Steve Jobs ini sangat ngefans banget, mengidolakan Einstein. Kemudian dia lihat satu kursi, satu lampu, dan satu tempat tidur. Udah itu aja. Steve Jobs ternyata tidak suka untuk punya banyak barang. Dia sangat selektif kalau memilih barang gitu. Steve Jobs nggak mau dipusingkan kalau mesti cari barang, dia mesti cari barang dengan sulit. Enggak, dia tahu tempat barang-barangnya ada di mana. Itu dia benar-benar minimalis banget ya. Dalam setiap produk Apple, teman-teman juga bisa melihat bahwa produk Apple ini didesain dengan sangat sederhana ya. Steve Jobs nggak mau membuat pengguna Apple-nya jadi repot. Jadi dibuatlah desain yang sesimpel mungkin. Mungkin teman-teman yang punya produk Apple mungkin lebih relate ya. Dalam pekerjaannya, Steve Jobs juga membuat timnya bekerja dengan sangat produktif. Misalnya kalau lagi meeting, dia membuat meetingnya itu sangat efisien. Orang-orang yang diundang hanya orang-orang yang memang betul-betul diperlukan untuk hadir dalam meeting itu. Nah, suatu saat nih ada seorang namanya Ken Segel. Ken Segel ini adalah orang yang bekerja sama Steve Jobs selama 12 tahun. Dia membuat sebuah buku yang judulnya Insanely Simple. Nah, di bukunya ini dia cerita bagaimana pernah satu saat ada orang yang belum pernah si Steve Jobs lihat. Lalu Steve Jobs memperhatikan orang itu, lalu dia tanya, "Who are you?" Dia tanya gitu kan. Lalu perempuan yang ditanya ini menjelaskan kenapa dia hadir di meeting itu. Dan menurut Steve Jobs, orang ini sebetulnya nggak perlu hadir. Lalu dia bilang dengan sopan, dia kemudian minta supaya perempuan ini meninggalkan ruang meeting. Selain itu, dalam setiap meeting, Steve Jobs mau supaya semua masalah bisa diselesaikan, bisa di follow up gitu ya. Ya, karena itu dia harus ada minutes of meeting. Dalam setiap minutes of meeting itu harus ada action listnya apa dan siapa orang yang bertanggung jawab. Mereka sebutnya di Apple itu DRI, Direct Responsible Individual. Jadi siapa yang harus dikejar sama si Steve Jobs ini kalau dia mau cari tahu soal isu itu, soal masalah itu misalnya gitu. Jadi harus ada orang yang bertanggung jawab gitu. Kemudian Steve Jobs nggak suka presentasi yang bertele-tele ya. Kalau misalnya kita pernah juga datang ke meeting yang presentasinya bertele-tele kemana-mana gitu, nggak pada topik yang tepat gitu kan. Akhirnya peserta meetingnya jadi sibuk sendiri. Ada yang pegang handphone, ada yang ngobrol. Steve Jobs nggak suka yang seperti ini. Pokoknya kalau kamu ngerti masalah yang kamu bicarakan, hal yang mau kamu sampaikan, kamu nggak perlu pakai PowerPoint juga bisa. Kamu bisa sampaikan aja langsung gitu. Jadi menurut dia nggak suka yang hal-hal yang bertele-tele. Meeting dengan Steve Jobs adalah meeting yang sangat efisien. Orang yang diperlukan harus hadir. Orang yang tidak diperlukan tidak usah hadir. Orang yang tidak diperlukan lebih baik kerja aja, melakukan hal yang lain untuk lebih produktif gitu. Jadi enak gitu ya, segala sesuatu tuh on point gitu, bisa bener-bener diselesaikan tepat pada waktunya. Siapa yang dikejar udah tahu siapa gitu. Jadi meetingnya betul-betul efisien banget gitu. Di usia 17 tahun, Steve Jobs membaca sebuah quote yang bunyinya seperti ini. "If you live each day as if it was your last day, someday you'll most certainly be right." Quote ini nonjok banget buat Steve Jobs. Dia mulai berpikir, oke, berarti kalau misalnya hari ini adalah hari terakhir saya hidup,
saya harusnya bisa memberikan yang terbaik nih untuk hari ini. Setiap hari dia tuh akan memandang cermin lalu dia akan mengatakan hal ini. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Kalau hari ini adalah hari terakhir dari hidup saya, apakah saya akan melakukan hal yang akan saya lakukan hari ini? Dan kalau jawabannya tidak, dia akan mengubah caranya menjalani hari itu. Setiap kita akan menghadapi kematian suatu saat nanti. Kalau kita tahu hal itu, kenapa sih kita tidak memaksimalkan semua potensi yang kita punya selama kita masih hidup? Kalau kita mau berkarya, mau berkontribusi, kenapa kita mesti pikirin apa kata orang? Aduh, malu nanti diketawain orang. Mau ngomong di depan orang banyak, malu nanti takut salah ngomong. Kenapa sih kita mesti seperti itu? Kenapa kita mesti pusing soal orang lain, pendapat orang lain itu akan seperti apa tentang kita? Kenapa kita buang-buang waktu untuk mendengarkan berita-berita yang gak penting? Kenapa kita buang-buang waktu untuk diskusi tentang hal-hal yang gak esensial, kayak misalnya kelakuan artis inilah, atau berita-berita politik yang ujung-ujungnya bikin kita ribut? Buat apa gitu? Kenapa kita buang-buang waktu untuk cari uang sebanyak-banyaknya untuk kemudian kita beli ini beli itu untuk pamer, supaya orang lain melihat kita, supaya orang lain memandang kita? Untuk apa melakukan itu? Tokoh-tokoh yang berikutnya akan saya ceritakan, mereka adalah orang-orang yang mencari uang sebanyak-banyaknya. Jadi cari uang sebanyak-banyaknya nggak salah ya, tapi caranya untuk kita spend uang itulah yang sebetulnya harus kita pikirkan. Dua tokoh berikutnya ini adalah orang-orang yang mencari uang sebanyak-banyaknya tapi nggak terlalu memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain. Warren Buffett, orang nomor 3 terkaya di dunia dengan kekayaan lebih dari 90 miliar US dollar. Berapa tuh nolnya? Wajarnya orang yang seperti ini tuh rumahnya pasti mewah, gede gitu ya kan, dengan kolam renang, mungkin kemudian ada helikopternya pribadi yang bisa ngantar dia kemana-mana gitu kan. Terus udah gitu mungkin mobilnya juga mobil mewah, dan dia punya kapal pesiar mungkin. Tapi Warren Buffett tidak seperti itu. Warren Buffett tinggal di rumah yang sama yang dia beli 60 tahun yang lalu. Rumah yang masih yang sama, yang sederhana aja. Sampai tetangganya aja nggak tahu loh kalau dia itu nomor 3 terkaya di dunia. Kaget waktu itu tetangganya waktu tahu, oh ternyata tetangga saya ini Warren Buffett ini nomor 3 terkaya di dunia. Terus kayak gitu dia setiap pagi makan paginya McDonald yang harganya $3. Mobil yang dia pakai itu nggak ganti-ganti setiap tahun, gantinya paling 10 tahun sekali baru dia ganti. Jadi hidupnya sederhana aja. Terus uangnya kemana gitu? Sebanyak itu uangnya kemana? Dia adalah seorang filantropis, seorang dermawan. Dia menggunakan uangnya untuk berbagi lagi balik kepada society. Sebagian besar kekayaannya itu disumbangkan ke yayasan Bill and Melinda Gates yang membantu untuk vaksinasi polio dan juga untuk vaksinasi penyakit malaria di negara-negara berkembang. Selain itu dia juga punya 4 yayasan lain yang dikelola sama keluarganya sendiri. Yayasan yang fokus pada mengentaskan kemiskinan dan juga untuk membantu memberikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu. Berikutnya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook ini juga dikenal dengan orang yang pakai bajunya itu aja. Bajunya dia itu kaos abu-abu sama celana jeans. Nyaman buat dia untuk dikenakan sehari-hari. Sama kayak Steve Jobs tadi ya. Nah, dia ini ada dalam jajaran orang terkaya di dunia sebelum usia 30 tahun. Kalau dengan kekayaan yang seperti itu harusnya juga dia punya hidupnya juga mesti keren banget lah kelihatannya. Tapi Mark lebih memilih untuk hidup sederhana. Bahkan waktu nikah aja sama Priscilla Chan, dia nikahnya itu cuma di halaman belakang rumahnya aja. Dia nggak memilih untuk di hotel bergengsi atau gimana, nggak. Dia memilih untuk di halaman belakang rumahnya aja. Yang penting keluarganya hadir, teman-teman hadir, udah itu aja cukup buat dia gitu. Cara berpikirnya si Mark Zuckerberg ini juga minimalis banget. Dia bilang begini, I really want to clear my life to make it so that I have to make as few decisions as possible about anything except how to best serve this community.
Mark mendedikasikan sebagian besar kekayaannya untuk kegiatan sosial melalui Chan Zuckerberg Foundation gitu ya. Nah, di foundation ini adalah yayasan yang membantu anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian mereka juga support dana untuk sains, untuk bisa mencari obat untuk penyakit-penyakit yang belum bisa disembuhkan. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari 3 tokoh dunia menjalani hidup minimalis ini? Yang pertama nih, mereka adalah orang-orang yang menyederhanakan hidup mereka untuk mereka bisa fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup. Jadi mereka ini kan orang-orang yang sangat produktif banget. Untuk bisa sangat produktif, untuk bisa menghasilkan banyak hal dalam hidup, mereka memilih untuk tidak terlalu memusingkan hal-hal yang gak esensial gitu. Jadi supaya menghindari apa yang namanya decision fatigue. Saya akan cerita soal decision fatigue ini di video saya yang lain, video saya yang berikutnya. Jadi supaya teman-teman nggak ketinggalan, teman-teman bisa subscribe. Nah yang kedua, mereka itu nggak pusing dengan pendapat orang lain tentang diri mereka gitu. Jadi mereka lebih mementingkan apa yang bisa mereka berikan buat orang lain, apa yang bisa mereka berikan untuk dunia ini, dibanding sama udahlah nggak usah pusingin apa kata orang tentang mereka. Mau pakai baju itu aja, ya bodo amat. Loh kok orang kaya tinggalnya di rumahnya begitu aja, ya bodo amat gitu. Mereka nggak pusingin soal itu gitu. Yang penting bagaimana mereka bisa berkontribusi. Ya gimana sama kita gitu. Apakah kita yang apa adanya, yang mungkin dibanding sama mereka jauh banget gitu ya. Kita mau pamer, mau kebanyakan pamer, atau kita mau seperti mereka aja, jalani hidup sederhana aja supaya kita bisa berkontribusi buat orang lain. Saya akan tutup video hari ini dengan satu quote yang bagus dari Mahatma Gandhi. Live simply so others can simply live. Hiduplah sederhana supaya orang lain juga bisa hidup. Mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching.